Lah masuk ke lahat, ditutik papannya, diambil jo tanah-tanah boleh ibu, sama sadonyo, lah sakiro lah sota tutik, mangal ibu, ditimbun jo tanah. Yang meninggal petani, yang meninggal pedagang, meninggal pejabat, meninggal presiden sekalipun bu, sama pelakuannya, sama. Berarti kalau mati tidak ada benda awak le bu, tidak ada yang awak bawa masuk ke dalam kubur. Coba ibu cari ayam dibawa ke dalam kubur tu. Apa coba bu? Hanya kain kafan. Haratu tinggal bu. Jadi akan wak tinggal saduanya bisa. Iko yang harus menjadi renungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam pada sore hari yang penuh berkah ini. Walaupun hari hujannya Ibu, tapi alhamdulillah kita bersama-sama masih bisa hadir di masjid yang sama-sama kita cintai kok untuk berbagi ilmu gitu, menambah ilmu Ibu tentang agama yang nanti akan insya Allah kami sampaikan. Mudah-mudahan seluruh amalan kita pada sore ini diterima dan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kalian sehat serta Ibu? Nggak ada yang sakit dah ya? Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup dalam seluruh aktivitas awak. Jadi apapun yang kita karajuan ibu, dimapun tampaknya, lokasinya maksudnya, kapanpun waktunya kita bekerja, pagi, siang, sore, malam, jangan sampai tinggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita istiqamah menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan itu adalah pedomannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ko dasar kajian tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Waqi'ah, Waalaikumsalam, ayat 83 sampai 87. Ibu, surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87. Ayat ini mudah para jemaah bercerita tentang proses kematian yang pasti akan kita hadapi.
Kita kini memang disibukkan, Bu, sebagian dengan urusan dunia. Dunia yang macam-macam persoalan sekarang ya, Ibu ya. Dan persoalan kematian ini itu harus aco-aco di kanan-kanan ya, Bu. Nah, jangan Ibu bosan masalah kematian, Bu. Nah, enggak boleh bosan. So, kita hari ke hari, waktu ke waktu sering melihat, Bu. Tadi Pak dengan ceritanya, Bu, kita baru takziah pula semalam ya, Bu. Malam tadi di rumah saudara yang itu, patang di rumah yang lain. Nah, saya pun pribadi tadi juga takziah tadi di alam mati tadi kan. Ini peristiwa di kematian yang adalah yang terus dan akan terjadi, dan kita ini Ibu menunggu giliran loh masing-masing. Akan tiba waktunya malaikat maut itu akan tiba beku menyapi awak, Bu. Nyawa kita akan kembali dipanggil kepada Allah. Maka kajian-kajian kok untuk meningkatkan iman awak Ibu itu harus acak wa ulang. Jangan nanti sampai kita terlena dengan pakar-pakar dunia kok, lupa kematian sehingga kita kurang pula ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini Bu Ibu, para jemaah, Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 83 sampai 87 kok iko mencari tuan kawa ba'abana gambaran proses kematian yang disampaikan oleh Allah. Dan kita tidak bisa lari, Ibu. Nah, alun-alun tampaknya kini ditemukan lari dari kejaran malaikat maut. Ya, Bu? Hati Bu lah punya tampaknya, Bu. Lah ada tampaknya lamari, tak lari ke tiap malaikat beraduk kasih nana, tidak bisa. Tidak bisa. Mau lari kemana kita? Lari ke hutan, lari dengan mobil, lari dengan pesawat, makin lari makin dikajar. Tidak ada tempat, Bu. Nah, kalau yang harus nanti akan kita hadapi, itu pasti, Bu. Nah, wali ayat ini benar. Yang pertama, apakah Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 83. Falaula idza balagatil hulqum. Jika begitu, mengapa engkau tidak mencegah ketika nyawa itu sampai di kerongkongan? Nah, ini sering kita nih. Ya, Bu. Tidak ada yang bisa mencegah mambe nyawa yanglah sampai di kerongkongan gitu. Ketika kita sakaratul maut. Ibu, lah ya cok mencari orang sakaratul maut ya, Bu. Ketika dia sakit, lah kemudian nampak lah dake sakaratul maut, orang-orang sekitar lah membacakan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dan berikutnya. Nampaknya Pak, dia akan susah. Satu-satulah nampak nafas. Lah nampak dia kerongkongan. Itu ibu-ibu mungkinlah pengalaman sering melihat. Berarti nyawanya sudah sampai di bagian kerongkongan saat-saat dia akan lepas dari badannya itu. Nah, ikolah yang dikecandaan kok. Ini ayat ini tantangan kepada orang kafir, ibu, yang tidak yakinnya kematian itu Allah yang menguasai gitu. Orang dia menganggap mati itu mungkinlah karenalah masanya tiba kan, tidak ada campur tangan Allah. Istilahnya kalau kau mati tiba itu ya mati. Maka Allah mengatakan menantang orang-orang yang engkar ini, Bu, kalau betul engkau hebat, wahai orang-orang kafir, kenapa tidak engkau cegah nyawa tuh sampai di kerongkongan? Artinya coba, kalau hebat, coba hentikan nyawa tuh ketika dia sampai di kerongkongan. Balik ke tempatnya gitu. Ini maksudnya, Bu. Wa antum hina idzin tanzurun.
Nah, jadi dan kamu ketika itu melihat, nah, ini maksud kami adalah kepada tadi orang-orang tadi yang kafir itu, Bu. Walaupun engkau melihat seseorang orang lain, mungkin termasuk kita ini bagi kita, Bu, walaupun nampak di awak ayah sama awak sedang sakratul maut, bahkan mungkin ibu ketika peristiwa itu terjadi, lah sempat babisi kata telingonya, Bu. Apa bisikan, Bu? Ketika dia sakratul maut, hendaklah dibisikkan ke telinganya itu kalimat la ilaha illallah. Karena dia tidak bisa lagi bicara. Kadang mata tidak nampak, hati yang bisa makin merasakan, tapi pendengaran terakhir telinganya, Bu, itulah bagian-bagian terakhir yang bisa dia dengarkan. Mungkin mendengar tenangannya. Makanya ibu-ibu disunahkan dake-dake kata telingonya tuh bisian kayaknya untung-untung bisa nyorasuan. Bacaan la ilaha illallah. Boleh Bu sih? Ma baca ma atau ya baca ya. La ilaha illallah. Agar nanti kalimat terakhir ketika nyawanya lepas itu, Bu, dia bisa lidahnya berucap kalimat la ilaha illallah. Sebab ini peristiwa sakratul maut, peristiwa yang amat berat dilukiskan oleh Rasulullah. Dan syaitan iblis, Ibu, tidak akan tinggal diam. Ikulah kesempatan karena manusia telah lemah, ya Ibu. Inilah kesempatan membisikkan-bisikkan keingkaran kepada Allah. Bahkan ada orang yang mungkin beriman, bisa jadi dia karena iman itu tidak kuat, bisa jadi kafir dia di detik sakratul maut, ya Ibu. Maka kelakuannya hati-hati. Yang hidup bisikkan ke telinganya, dan kita Ibu yang masih hidup ini, maka agar nanti kita lancar kalimat terakhir kita mengucapkan la ilaha illallah itu, maka kita harus sering-sering berzikir, Ibu. Ya, Bu. Coba berzikir. Biarlah basah lidah sambil duduk, Ibu duduk, tidak ada pekerjaan. Seringlah berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan sebagainya. Jadi lidah ini sering. Nah, karena misalnya Ibu, kalimat yang acok terucap di lidah awak tapi asok menyampainya itu, ikolah bisa yang kalimat terakhir yang mungkin bisa terucap di awak ketika sakratul maut. Maka nampak deh, Ibu mungkin pernah melihat ada orang kesulitan waktu sakratul maut. Mahwa mengecek, Ibu, ada orang yang matanya terbelalang, Ibu. Ini hal yang ikolah berdoa, mudah-mudahan nanti ketika itu terjadi pada kita, pada Ibu, kita nanti di akhir masih bisa mengingat kalimat tauhid itu sampai nanti terakhir. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mangkala bisa mengucapkan dia kalimat la ilaha illallah di dalam akhir kehidupannya, insya Allah dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ikon yang marakan. Jadi tujuan terakhir kita nih, Ibu, adalah dakhalal jannah. Nah, awak bisa besok di akhirat mati sakratul maut tuh, bisa matinya husnul khotimah, dan nanti di akhirat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat tadi berbicara, Ibu. Nah, falaula iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, padahal engkau melihatnya. Nah, berarti walaupun nampak dewa Ibu, kita menyaksikan peristiwa sakratul maut, ketika nyawa orang lain sudah sampai di kerongkongan, kita tidak bisa menahannya ke pasar. Dengan kekuatan apapun, dengan kekayaan apapun, nah itu tidak bisa dibaca lagi, Bu. Nah,
Ndak bisa malaikat maut itu diunggah joharato dah bu, ya bu, ndak bisa. Karena dia tidak kelihatan. Kalau manusia ini bisa lah bekukan, bisa umum-umumnya, bisa nanti wasogoknya gitu. Tapi kan ini peristiwa besar ibu semuanya, maka itu tidak bisa. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Apa kata Allah? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, walakin la tubsirun, walaupun engkau tidak melihat. Nah, berarti Allah dalam hal kematian itu, Bu, dia lebih dekat di situ. Allah yang berkuasa sadanya, Bu. Walaupun tidak nampak dia, Pak. Tapi Allah katakan, wa nahnu aqrab ilahi, kami lebih dekat. Nah, jadi walaupun awak menyaksikan, Ibu, ketika ada orang sakratul maut, dakik di awak di sinan, walaupun bisa kita pegang kepalanya kusuk-kusuk, Ibu. Ini maksudnya, kan dakik tuh. Tapi Allah katakan, Allah lebih dekat daripada kita yang membisikkan, daripada kita yang membelai kepala orang tua kita. Allah berada di sana lebih dekat daripada kita. Lejal Bu, ngantuk Bu. Nah, kau dia hujan. Tapana membayangkannya Bu, kok leh tabayang alhamdulillah kok tiba di awak ya Bu. Siapa kono mangusuk membisikkan gak tiba Bu? Seandainya ini terjadi pada kita. Nah, Ibu, sia rasa yang kamu membisikkan. Yang pertama kalau ada suaminya, mudah-mudahan suami kita bisa membisikkan. Kalau awak yang dulu Ibu, kalau saya ada anak-anak awak, mudah-mudahan semua anak-anak kita ada di samping kita membisikkan kiri kanan kalimat itu. Nah, kan ada anak Ibu ya. Jadi Ibu, nah tentu anak yang bisa hal seperti ini, anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, yang tahu dan paham dengan ilmu agama. Nah, kita berdoa mudah-mudahan semua anak-anak kita nanti paham, dia diberikan nanti ilmu ini Bu, sehingga nanti seandainya kita yang duluan, ya kita kan tidak tahu, karena masalah sia dulu kok, apakah suami dulu atau istri atau anak, tidak ada yang tahu, ya Bu. Ada orang yang dulu anak pada orang tuanya Bu, ada banyak. Yang dulu suami pada istri ada Bu, banyak. Banah bagaimana Bu? Termasuk awak je kenapa? Yang dulu suami, yang dulu istri ada suami ada ya Bu? Ada juga. Jadi rupanya ndak tahu ada Bu. Dikecian nan tua terakhir nan muda dulu kan. Apa caranya tuh? Nah, dikecian orang anak kulitnya kuning dulu nan hitam ada ya dulu ya Bu? Ndak bisa. Nah. Dikecian huruf abjad lah ada Bu. Kalau abjad itu huruf A dulu nah. Itu huruf Z yang dulu kadang-kadang. Itulah rahasianya Bu. Jadi kita harus ibu-ibu, ayat ikom bicarakan, kita bayangkan diri kita sendiri ibu-ibu, ini akan terjadi pada kita dan kita siapkan diri. Nah, kajiannya dua di sikabana. Jadi yang pertama pesan ayatku adalah ketika nyawa Allah sampai di kerongkongan ibu-ibu, semuanya itu ndak bisa dicegah, ndak bisa dibalik Anda. Nah, sehingga apa nanti? Kalau sudah tiba saatnya sakratul maut Ibu, nanti nyawa itu diambil oleh malaikat, nanti dibawa, nanti dicabut dari jasad itu, sehingga orang-orang sekitar mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam ayat surah Al-Baqarah itu, fa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih ini. Jadi itu apabila tiba musibah, lah tibulah terakhir, berarti lah tibu masuk umat tadi, maka lepaslah nyawa itu dari badan. Nah, lah berarti kalau lah lapih nyawa itu Bu, apa tanda-tandanya Bu?
lah kaku ya Bu, ndak ada respon mata lagi, denyut nadilah hilang, badanlah dingin. Kalau ada dokter di presonya, kadang awak acameh ya Bu, iyalah ndak ada oleh tu bawa sakit lah kan macam tu. Dikecian ndak ada oleh. Berarti kalimat tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sama ayatnya Bu. Nah, berarti nyawa lah lapih dari badan, berarti lah meninggal. Nah, lalu Allah sampaikan ayat berikutnya Bu. Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kamu mengembalikan nyawa yang lepas itu tadi, balik ke tempatnya, idui balik jika engkau orang yang benar. Berarti ditanya ya Bu, ini orang kafir ditanya nih, kalau engkau memang menyangka kematian tidak Allah yang berkuasa, coba nyawa yang lah lape orang meninggal tu balik iduannya balik, lain bisa tidak? Iko pertanyaan kah orang kafir. Maka kau ambil pelajarannya Bu. Kalau ibu ditanya bisa nak Bu? Awak ibana sayang karena anak baru kagadang, ibu ya mungkin ibu mengalami kan? Atau suami baru menikah, sadang jauh dawat. Baru mengadang anak baru tamat kuliah, kalau minantu tapi Allah berkehendak lainnya Bu. Allah berkehendak lain. Dan kita tidak bisa mengembalikannya balik dia. Tidak bisa. Ini Allah mengatakan. Lu nado ilmunya lain, mai dia orang yang lah meninggal. Ketika nyawa lah lapih dari badan tu, tidak bisa wak balik ando. Iya tuh Bu. Lah lo ngantuk. Kori dingin-dinginnya Bu ya. Nah, tetap semangat dia Bu. Ibu pernah aku beko lah tak lalu beko rupanya. Tidak bisa. Jadi itulah Bu. Jadi di sekolah ayat kau maksudnya kepada kita bersama Ibu. Ikulah gambaran proses kematian. Lalu apa yang kita sampaikan Ibu? Nah, maka dengan adanya peristiwa kematian yang hari ke hari liek Bu, yang sering kita lihat mata kita, yang kita hadiri, itu harus membuat awak makin dake ke Tuhan. Harus berpengaruh ke awak Bu. Kita sering melihat orang sakit tadi. Acok nampak dawa orang meninggal, dia sakaratul maut sampai meninggal. Ibu-ibu mungkin ada sering terlibat memandikan jenazah Ibu. Ada Bu satu mandi jenazah Bu, menyiram-nyiramnya kan? Awak acok di sini. Lai tak bayang deh Ibu, kok Ibu di mandian ada lebih bisa ada orang Bu. Waktu memandian tuh sayang dah, pas pemandian tuh siram Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Acok mau itu. Endahnya bisa tak bayang awak Ibu, awak besok mau deko pula lah. Dan bisa jadi besok tidak tahu ada, jangan-jangan jenazah awak badan mayit awak Bu, bisa jadi nanti tidak ditemukan orang, bisa mungkin masa anyik di laut Ibu. Kan ada orang yang tidak ditemukan jenazahnya, tertimpa longsor, jatuh pesawat, kau tidak tahu, hilang tidak ditemukan. Tapi kita mudah-mudahan nanti seandainya itu pada kita bisa laksanakan fardu kifayah dengan baik. Nah, jadi itu nampak tadi memandian kita sering menyiram air sata, ikut mengusuk-ngusuk aja Ustaz, menyabunkannya. Ibu lah pengalaman lah berumur. Sudah tu tahu lah ibu lah sudah di mandian tu pengalai dikafani. Kalau padusi nampak awak di sinan 5 lapis kain kafannya. Laki 3 lapis tidaknya. Nah, nampak awak baannya dikafani, dilipe atau kain kafan tu digulang-gulang, diikat dengan tali jenazah.
Lah ibu tak bayang tu awak besok mandi tu pula bu. Harus kita bayangkan. Dia pancaran dilihat. Setelah itu masuk ke keranda mayat, digotong ke tempat sholat. Saat awak ibu ikut kita bersama-sama sholat jenazah. Usalli ala hazal maiti arba takbiratin qada kifayatin ma'umal ta'ala. Kita sering ikut sholat jenazah. Andai kita nanti di depan juga bu, orang sholat di belakang. Ya, bayangkan saja. Setelah selesai sholat, dibawa ke kamar bu. Kamar dibawa sudah sholat bu. Nak ke hotel ya bu ya. Dibawa ke pusaro gitu. Nah, ibu lihat kamu, bawa ke pusaro tu. Gotong ke pusaro, diambil di bawah tangan di sinan, orang tadake dimasukkan ke liang lahat. Ibu, lah masuk ke lahat, ditutup papannya, diambil jo tanah-tanah bule ibu, sama sadonyo, lah sakiro lah sota tutup, mangal ibu, ditimbun jo tanah. Bu, pas menimbun tuh bayi-bayi bu orang menimbunnya bu. Sama tuh bu, yang meninggal petani, yang meninggal pedagang, meninggal pejabat, meninggal presiden sekalipun bu, sama pelakuannya, sama. Berarti kalau mati tidak ada beda wak bu. Nah, tidak ada yang wak bawa masuk ke dalam kubur. Coba ibu cari ayam yang dibawa ke dalam kubur tuh. Apa coba bu? Hanya kain kafan. Haratu tinggal bu. Tinggal. Bisa bawa cincin ame Siti Ceksa cincin tangan bu? Tidak bisa. Nah, jadi akan wak tinggal saduanya bisa. Iko yang harus menjadi renungan kita bu. Sambilah apa yang wak cintai dunia kau, yang kita sering habis-habisan waktu mencarinya, yang kita kadang-kadang untuk mendapatkannya bahkan dengan cara yang tidak baik, mungkin mendapatkannya ada kadang bertengkar. Semuanya tinggal yang disayangi. Carilah apa yang paling buat sayang kini. Harato tinggal, ameh perak tinggal. Kacamata bisa buat bu? Tidak bisa. Ibu, ibu kan ya kacamata ini ya ibu. Tidak bisa. Barang resepnya tidak bisa do gitu. Nah, kalau ibu kok ameh di rumah di buah bantal simpan enggak sekilo ya bu? Tidak bisa nih bu. Nah, jilbab yang paling rancak wak Bali ya bu. Nah, tidak bisa. Tidak ada satu pun harta. Jangan ibu cerita mobil, enggak mobil. Mana pula bisa masuk mobil ke dalam yang lahat ya bu? Nah, tuh ratu tuh anak-anak. Nah, kita sayangkan anak bu, sayang awak kan anak awak. Kanak awak sayang, kami nantu awak sayang, ka suami awak sayang. Seandainya awak yang duluan ibu, ketika masuk liang lahat, ndak ada yang amuah menolongan awak bakawan di sini dah bu, ndak ada. Nah, ndak ada kawan awak seorang di sini, ibu seorang, kita seorang di sini. Iya bu. Atau ada mencari orang bakawan mati di dalam kuburan? Ndak ada tuh. Ndak ada. Ndak ada yang mau bu. Cinta ini hanya sampai kematian. Kan ibu berjanji dulu calon suami ndak? Udah ingin menikahi adik dia. Udah berjanji kita saidik sama mati dia. Nah, kalau ibu-ibu yang duluan, pasti dia nanti tidak akan mau ikut masuk liang lahat dia bu. Oke lah bu. Kini bukan sana ada pun suami, kini bu buat perjanjian, udah awak berjanji kini dah. Kalau udah sayang, awak perjanjian kalau mati sama-sama mati awak dah lah. Sama masuk awak ke dalam liang lahat tu lah. Amu ada bu? Tak bisa. Palang beko ibu, palang sabanta beko lah pas masuk tu lah menangis sambak matanya bu. Nah kan air mata tu. Lah masuk beko lah di kuburan ibu, lah turun tanah sadonyo. Tanah tu bu dipijak-pijak atau dilambik-lambik yang boleh ibu. Pijak-pijak ibu. Nah, ndak ada sayang-sayang. Presiden yang lahat dipijak-pijak, ama awak dipijak-pijak, anak awak pijak-pijak tanahnya, sama sadonyo. Pejabat apakah datuk atau siapa saja bu, seluruh manusia yang mati itu
ketika tanah itu masuk dalam kubur itu dipijak-pijakan sampai pade. Ya mak? Bisa kalau mak di pade emal itu aja mak ya sama asadanya tidak bisa. Pas anak-anak de jan ya lah itu kan ada dua macam bu, di tengah-tengah juga boleh kan? Iya, mungkin ada kondisi air atau kondisi tanah, boleh bu. Lah itu bisa di samping, boleh di tengah-tengah, ya bu ya. Nah, dalam kondisi normal, iya nih, kalau normal harus pakai lahat, tapi mungkin kondisi tanah itu dibolehkan, dibolehkan. Ya, nah, lahat di tengah-tengah boleh aja bu. Nah nanti boleh aja nanti. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak ada lagi kondisi mungkin darurat, itu dibolehkan saja. Itulah lain cerita kan. Nah jadi lah sudah itu tadi cerita apa? Coba lah baca bu. Yang wak sayang tadi, nah lah sudah beko lah tagak batu mejan ya bu. Orang pulang lagi, pulang orang sadoanya bu. Siapa yang terakhir tinggal bu? Yang paling terakhir tinggal siapa tuh bu? Mungkin anak kandung ya bu ya. Kok suami masih tinggal sebentar ya bu? Baralah mau nyobetah tinggal bu, sini nggak tahu bu, terang lama. Setengah jam lagi. 5 menitnya nih. Nah, coba itu kan ada. Tuh beko pulangnya bu, menangis nangis buat sahabat-sahabat di rumah bu. Tiba di rumah. Lah, hilang dak takkan awak gitu. Kita yang dalam kubur hari hujan, basah tentu kedinginan basah ibu. Itulah alam barzah le, alamnya gaib lagi bu. Ndak tahu wak beko doh, baca ceritanya. Allah nanti akan berkehendak juga nanti alam itu nanti kita di hidup dalam izin Allah lagi nanti bu. Kondisinya kita ndak tahu bu. Nah, maka udah beko kon ditanya alam kubur. Nanti kan ada malaikat penanya mayat tuh bu, mungkar nakir. Ditanya di sini perkara-perkara agama. Mungkin Tuhanmu, kitab sucimu dan sebagainya itu bu. Nah, maka kita coba doa. Pertanyaannya di alam barzah kubur tuh, apakah kita akan selamat atau tidak? Makanya ada azab kubur. Nah, di azab orang yang berdosa di azab, nanti ada azabnya. Tapi wallahu a'lam bagaimana bentuk visualnya Allah yang Maha tahu ya. Yang jelas, maka itu kita berdoa, mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Saat yang meninggal nanti kita berlindung daripada azab kubur. Itu maka ada doa. Sinarilah kuburnya ayah ibuku yang telah meninggal, lapangkan kuburnya. Itu kan sampai itu, nah tanah di dalam dikapi di sini nih bu, sampai ada beko di sini macam-macam, ada ular sebagai macam-macam. Itu nanti kehendak Allah. Kalau dia nanti diazab di situ macam-macam lah nanti. Kalau jengking dan seluruh hewan-hewan yang Allah kehendaki nanti agar nanti itu bisa memberikan azabnya kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia ini. Ditulah gambarnya. Semua yang kita sayangi hanya sebentar. Anak-anak wak pulang lama tadi 5 menitnya ini ya. Lah pulang orang sadonya enggak lama setengah jam lah. Itu bukan siram bunganya enggak, siram air pulang orang sadonya. Mereka lah anak lama mana diajak leh. Anaknya mungkin masih ada pingsan kayak yang masih ibu mana, ditarik pulang. Pulang oleh dibawa pulang. Oranglah pai, awak tinggal seorang di sini. Iko harus menjadi renungan kita. Bagaimana kita nanti terhadap keselamatan kita di alam kubur sampai nanti hari kiamat, ya bu. Sampai hari kiamat semua manusia yang di alam kubur itu masih di alam barzah dalam waktu yang lama tentunya. Maka perlu amal-amal nanti untuk menyelamatkan kita dari azab kubur. Sikolah gunanya doa-doa di antaranya ibu, doa anak-anak wayang soleh, doa kaum muslimin kaum muslimat, mudah-mudahan nanti orang yang meninggal itu selamat dia di alam kuburnya. Ini bu yang dimuliakan Allah, mungkin inilah kajian kita sore hari ini. Intinya kita bicara kematian, sebuah peristiwa yang akan kita hadapi. Mari ibu, dengan kita sering melihat kejadian kematian ini menjadi pelajaran di awal. Kalau kita akan bersama-sama
akan datang pula kematian terkala. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian, ya. Itulah mungkin Ibu, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore ini dan menjadi peringatan bagi kita. Kita berdoa dan berusaha mudah-mudahan nanti Ibu di akhir kehidupan kita ini kita matinya atau dipanggil kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita husnul khotimah, mudah-mudahan nanti di akhirat, di alam yang kekal abadi, kita dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.